Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 8 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dibentuk oleh Penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin terus belajar bahwa penderitaan bukanlah untuk menghancurkan kami, justru untuk membentuk kami semakin baik, semakin luar biasa, semakin berhasil, semakin naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita bertanya untuk apa penderitaan, untuk apa masalah, untuk apa problem yang menerpa kita, tidak ada henti-hentinya. Bagi mereka yang diterpa oleh problem yang semakin banyak, mungkin engkau berkeluh kesah dan bersungut-sungut bahwa hidupku benar-benar hidup yang tidak beruntung, karena menilai penderitaan sebagai sesuatu yang buruk dan tidak mendatangkan kebaikan. Sewaktu kita menilai penderitaan sebagai yang buruk dan tidak mendatangkan kebaikan, maka itulah yang terjadi, benar-benar buruk dan tidak akan mendatangkan kebaikan. Tetapi sewaktu kita belajar di kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal kedua ayat yang ke-9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Kristus yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Di balik penderitaan Alkitab mengatakan ada kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Penderitaan yang dialami oleh Kristus adalah penderitaan untuk kepentingan orang banyak. Ia mengalami maut bagi semua orang. Dan di balik penderitaan, firman Tuhan berkata akan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Sahabat perjalanan, coba kita baca kembali ayat ini berulang-ulang dengan tenang, sambil meminta Tuhan berbicara dari ayat ini apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita mungkin boleh berprotes, itu Kristus, itu Tuhan yang jadi manusia. Sementara saya itu kan manusia dalam segala kelemahannya. Rasanya tidak bisa dibandingkan saya dengan Kristus. Tidak demikian sahabat seperjalanan. Karena Kristus yang adalah Allah datang menjadi manusia, mengalami persoalan yang sama seperti kita sebagai manusia. Tidak ada beda. Kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau terkena suhu dingin kedinginan, kalau terkena panas kepanasan, kalau terkena api bisa terbakar, kalau ditusuk lambungnya bisa mengeluarkan darah, kalau dipakukan maka tangannya akan mengeluarkan darah dan paku akan menembus tangan dan kakinya, mahkota duri akan mengoyakkan kulit kepalanya dan meneteskan darah-darah. Itu artinya apa? Itu artinya Yesus mengalami persoalan yang sama seperti kita masing-masing. Tetapi kalau kita melihat supaya kita tidak membandingkan terlalu jauh dengan Kristus, ada banyak tokoh di dalam Alkitab. Tentu yang paling luar biasa adalah Ayub. Ada juga Stefanus, ada juga Daniel di lubang singa, ada juga Sadrak, Mesak, Abednego. Ada zaman orang-orang di zaman gereja mula-mula yang dianiaya, dikejar-kejar, termasuk Paulus, termasuk para rasul yang lain. Mereka mengalami penderitaan. Lalu apa fungsi penderitaan? Kalau kita berkeluh kesah, maka penderitaan itu hanya menyusahkan dan tidak ada kebaikan dari penderitaan. Maka kalau itu menjadi keyakinan kita, itu yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita percaya di balik penderitaan itu yang firman Tuhan katakan ada kemuliaan, ada mahkota, dan ada hormat. Kita tahu dengan jelas siapa orang yang kemudian diberikan penghargaan yang tinggi, yaitu tatkala prajurit itu ikut dalam perang, semakin berat peperangan, semakin membahayakan nyawanya, atau kemudian sampai meninggal, maka orang itu yang dihormati. Tapi prajurit yang tidak bertempur, yang tetap aja di barak, tetap saja tidak mau keluar, tetap tidak menghadapi bahaya, hidupnya tidak berfungsi, statusnya prajurit, tapi prajurit tidak berperang, prajurit tidak berkorban. Kalau kita disebut sebagai laskar-laskar Kristus dalam dunia ini, maka siogianya kita harus bertempur. Tentu bertempur bukan dengan perang, tapi dengan perlengkapan rohani. Kita menjadi orang yang tabah menghadapi kesulitan. Kita menanggung kesusahan orang lain, tidak hanya berbicara tentang kesusahan yang diakibatkan oleh diri sendiri. Hidup kita memberikan manfaat. Kalau kita melihat kita seperti lilin yang terbakar habis,
memberikan nyala api kepada yang lain, memberikan kehangatan kepada yang lain. Kita pun akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Kalau kita menghasilkan buah pertobatan, buah kebaikan, maka sesungguhnya perjuangan untuk saudara tumbuh menjadi orang yang bisa berbuah kebaikan tidak mudah. Harus mengosongkan diri, menghilangkan sikap egois, harus membentuk sikap rendah hati. Yang dulunya kita sombong, angkuh, arogan, dibentuk oleh Tuhan. Tatkala ingin melepas semua keburukan-keburukan yang sudah mendarah daging dalam diri kita, itu penderitaan. Mengubah sebuah kebiasaan itu penderitaan. Jadi penderitaan tidak hanya berbicara tentang kemiskinan. Penderitaan tidak hanya berbicara tentang sakit penyakit yang ada pada diri kita. Tapi bagi orang yang tidak bersedia dan rela dibentuk oleh Tuhan dia semakin baik, itu penderitaan. Orang yang terlalu biasa bicara panjang lebar, lama, lalu menggosip orang lain sana sini, kiri kanan, mengfitnah, lalu diminta untuk berhenti merubah kebiasaan tersebut. Kalau dia tidak punya kerelaan, itu penderitaan. Orang yang mau menang sendiri, lalu belajar untuk mengalah, itu penderitaan bagi orang yang tidak rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Tatkala kita menjadi orang yang konsumtif, memakai harta yang kita punya hanya untuk diri sendiri, tiba-tiba Tuhan memanggil kita untuk berbagi berkat. Kita harus memotong kebiasaan-kebiasaan shopping, membeli barang-barang yang tidak perlu. Kita menghentikan semua kebiasaan hawa nafsu yang ada pada diri kita, lalu memakai baik waktu, baik karunia, baik talenta, baik dana, baik segala sesuatunya untuk menjadi berkat buat orang lain seperti Kristus yang adalah Allah datang ke dalam dunia. Menjadi manusia mengosongkan dirinya yang firman Tuhan katakan. Sebab tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Yesus yang karena penderitaannya dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan supaya kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Yesus menanggung penderitaan, menanggung maut, menanggung ancaman, menanggung kematian, menanggung hinaan, menanggung cercaan, menanggung penolakan. Itu penderitaan yang luar biasa. Dalam rangka apa? Supaya semua orang itu mengalami yang namanya karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang kita pilih selama hidup di dalam dunia ini? Kita hanya akan mengejar sesuatu yang indah-indah untuk diri kita, atau kita melewati penderitaan dalam rangka kita ingin jadi berkat buat orang lain. Dalam rangka Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Baik dalam kondisi kita yang ada di rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, dalam pelayanan gereja, di tengah-tengah komunitas manapun. Kita mau melepas semua hak-hak pribadi, dosa-dosa, hawa nafsu. Dan dengan rela, dengan ketulusan, kita dibentuk oleh Allah. Dan itu penderitaan bagi mereka yang tidak rela. Tapi sewaktu kita menjadi orang yang rela dibentuk, itu akan menjadi sebuah keindahan. Dan di balik penderitaan yang ada, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan mahkota, Tuhan akan memberikan kemuliaan, Tuhan akan memberikan hormat, bahwa hidupmu menjadi hidup yang menjadi terang buat orang lain. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak penderitaan apa yang kita alami. Apa karena kesalahan kita atau kita melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Biar kita boleh menjadi orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang dalam keadaan masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.